deg-degan banget nih. Apalagi yang mesti kita siapin ya untuk menghadapi UTBK yang sebentar lagi. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo, balik lagi di GP Media Channel. Ayo, gimana perasaan kalian? Ini udah Hamin 7 UTBK sebentar lagi. Kalian persiapannya udah sejauh mana nih? Udah 80%, 90%, 100%, atau masih belum nyampe 50% sama sekali? Waduh teman-teman, ini udah Hamin 7 ya. Jadi ini pasti pikiran-pikiran kalian udah mulai overthinking ya kan. Nanti gimana ya UTBK, aku bisa ngerjainnya atau enggak ya. Bahkan yang udah belajar mati-matian pun pasti langsung kepikiran gitu kan kalau udah mendekati hari H. Anyway teman-teman, ini penting banget ya buat kalian tahu, jangan terlalu overthinking. Kenapa? Karena overthinking itu bisa memberikan aura-aura negatif buat kalian. Kalau misalkan auranya udah negatif, pasti ngaruh ke semua perilaku kalian. Jadi malas belajar, jadi nggak punya motivasi lagi dan lain sebagainya. Itu kan jadinya bisa malah memperparah keadaan kalian sekarang kan. Harusnya kan kalau misalkan udah mau deket UTBK, kita semakin semangat gitu ya, semakin jelas motivasi kita apa, tujuan kita mau kemana, terus juga punya kalian mencari support system yang lain supaya UTBK itu jadi salah satu batu pijakan, batu loncatan kalian untuk meraih kesuksesan kalian gitu kan. Makanya nah sekarang ini udah Hamin 7, kita harus cari hal-hal yang positif aja lah, nggak usah yang negatif-negatif ya. Nah kali ini juga aku mau bagiin apa aja sih hal-hal yang masih bisa kita lakukan di Hamin 7 UTBK supaya kita bisa mengerjakan UTBK-nya dengan baik gitu di hari H. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hal-hal yang bisa kalian lakuin nih teman-teman ya di Hamin 7 UTBK adalah yang pertama, pasti kalian harus memperkuat niat lagi. Coba di refresh niatnya. Kalian tuh mau masuk kuliah nih, mau masuk universitas apa sih? Atau institut mana sih? Atau kalian ini mau ambil jurusan apa? Nanti cita-citanya mau jadi apa? Atau nanti prospek kerjanya mau kerja di mana dan lain sebagainya. Pokoknya kalian refresh lagi niatnya untuk apa kalian ikutan SBMPTN, apa yang mau kalian dapetin dari UTBK SBMPTN nanti, dan lain-lainnya lah. Pokoknya ya kalian di refresh lagi ya tujuan-tujuan kalian. Kalau perlu kalian bikin kayak semacam mind map gitu ya, kalau kalian suka nulis-nulis atau suka kayak gambar-gambar yang lucu gitu di buku harian kalian, boleh banget supaya lebih jelas gitu kan. Nanti ketika ditanya orang, nih SBMPTN kamu mau kemana, kamu udah yakin gitu jawabnya ya. Terus kalau misalkan nanti pas lagi ujian tiba-tiba agak sedih, agak bingung, agak ngeblank, kalian ingat lagi tuh niat kalian, tujuan kalian. Oh aku mau kesini, ayo gitu kan. Atau mungkin dari kalian yang punya mimpi untuk membahagiakan orang tua dengan berkuliah dan lain sebagainya, ini juga bisa banget jadi niat kalian ya. Pokoknya niat ini tuh sangat-sangat universal, bebas, fleksibel, tergantung masing-masing orang tuh pasti punya niat yang berbeda-beda ya. Dan ada yang lebih umum, ada juga yang lebih khusus gitu kan. Pokoknya kalian susun semaksimal mungkin lah niatnya. Karena ya hasil dari sebuah proses itu tergantung niat di awal juga teman-teman. Kalau misalkan kita tuh niat yang nggak kuat, pasti nanti proses dan sampai ke hasil akhirnya itu kurang memuaskan gitu kan. Jadi coba ya niatnya diperbaharui lagi, oke? Yang kedua, setelah merefresh niat, pasti kalian harus meminta restu kepada orang-orang sekitar kalian ya, terutama orang-orang yang sangat berjasa ya dalam proses kalian menuju UTBK lah ya, supaya nanti UTBK-nya bisa dilancarin, dimudahkan, dan hasilnya juga bisa memberikan yang terbaik gitu ya untuk orang-orang di sekitar kalian juga. Next, yang ketiga, sebenarnya sih kalau belajar yang bener-bener muluk-muluk dari materi itu udah nggak keburu ya teman-teman ya. Ini udah Hamin 7, yang ada nanti kalian malah stres, malah jadi meledak otaknya gitu kan. Nah yang bisa kalian lakukan adalah coba latihan soal. Latihan aja, nggak usah sambil materinya, nggak usah. Kalian coba latihan soal aja ya, sehari berapa soal gitu ya. Kalau aku sih nyaraninnya sehari itu kalian ya 50 soal bisa lah ya gitu ya.
Dan itu juga jangan belajar seharian full tanpa istirahat juga ya. Tetap harus ada waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk kehidupan pribadi kalian, me time misalnya gitu kan. Itu harus kalian bagi-bagi ya di H-7 ini. Tetap porsi belajarnya mungkin harus agak lebih banyak juga ya dibandingkan dengan porsi waktu-waktu yang lain, tapi jangan juga diforsir. Intinya secukupnya ya. Dan pastinya kalian latihan soalnya itu dari materi-materi yang sering diujiankan di UTBK. Kalian bisa cari ya, di video kita juga udah banyak banget ya yang bahas tentang materi yang sering keluar. Dan kalau misalnya kalian agak kesusahan gitu ya untuk mencari soal mana sih yang kira-kira tuh cocok sama UTBK, kalian juga bisa belajar dari platform online ya, dari YouTube ya, misalnya dari YouTube kita juga ada, di IG kita juga ada, TikTok juga bisa. Pokoknya maksimalkan semua platform online yang kalian punya. Kalau misalkan kalian memang kesusahan untuk belajar mandiri gitu ya. Oke, jadi ini bener-bener latihan soal. Dan yang paling penting adalah bukan cuma latihan, kalian juga harus ngetes ya, harus ngetes pengetahuan atau kemampuan kalian itu udah sampai mana dari hasil latihan-latihan soal itu. Nah, yang keempat ini adalah ikutin banyak tryout. Masih banyak banget ya tryout yang dibuka sampai hari ini secara online. Karena kan kalau misalkan offline agak PR ya, ini masih pandemi. Jadi banyak banget nih yang secara online udah membuka tryout, termasuk kita juga di GP Media itu udah buka tryout ya teman-teman. Kalau misalkan mau tahu tentang tryoutnya bisa langsung klik di video kita sebelumnya nih ya, atau misalkan langsung hubungin aja kontak yang tertera. Di situ udah ada paket-paket yang murah banget, dari cuma 15.000 aja kalian banyak banget fasilitasnya yang bisa ngebantu kalian untuk belajar secara lebih kondusif ya. Jadi tryout ini penting banget supaya kalian tuh bisa lihat gitu skor kalian tuh udah sampai mana sih. Meskipun udah H-7, kita juga nggak bisa kayak ya udahlah gitu ya, H-7 kita belajar seadanya aja gitu, terus nanti hasilnya gimana ntar, nggak kayak gitu ya. Tapi kita juga tetap harus lihat goals kita apa, tujuan kita apa, terus proses kita nih udah sejauh mana ya di H-7 ini. Apakah skornya udah mencapai jurusan yang kita mau gitu kan? Apakah materi atau soal-soal yang udah kita pelajari itu menyerap di otak kita atau enggak gitu kan? Itu harus kita lihat ya, supaya kita bisa memperbaiki lagi di hari berikutnya kalau masih ada waktu tuh. Oh, ini aku kemarin masih kurang di sini, ya udah deh aku sekarang fokusinnya di yang kurang-kurang aja gitu ya. Jadi bisa lebih evaluatif lagi buat diri sendiri. Oke, ini H-7 nih kita hitungnya untuk gelombang 1 hari pertama, jam pertama ya. Kalau misalkan teman-teman dapatnya tanggal 20, 21, 22, 23 ya di gelombang 1, atau mungkin dapatnya gelombang 2, yaitu berarti masih lumayan lama ya untuk waktu belajarnya. Jadi ini disesuaikan aja buat teman-teman ya. Tapi kan kalau misalkan yang dapat tanggal 17 langsung, ini ya harus siap ya, harus siap untuk menerima, wah aku nih ada di urutan pertama jadwalnya, orang-orang masih belajar, aku udah nggak punya waktu belajar lagi. So kalian harus prepare banget untuk mempersiapkan UTBK, oke? Nah, selain ikutin tryout tadi, hal yang kelima yang bisa kalian lakukan sekarang sebagai persiapan adalah menjaga kondisi tubuh kalian. Ini juga penting ya, kadang kita tuh terlalu diforsir tadi kan, belajar sampai larut malam begadang, nggak tidur selama 2 hari 2 malam misalnya ya kan. Ini nggak baik ya buat kesehatan tubuh kalian, karena kan nanti waktu mau UTBK kalian kan pasti harus ada tes swab antigen atau juga vaksin dan lain sebagainya. Ini kan pasti mengganggu kenyamanan tubuh kalian kan. Kalau misalkan kalian tubuhnya nggak fit, kurang fit, alias lagi sakit dan lain sebagainya, pasti nanti agak susah nih di tes kesehatannya. Ya buruk-buruknya gitu ya, semoga ini nggak terjadi ya. Itu kan bisa kena positif COVID gitu kan. Ini kalau misalkan kalian positif COVID pas mau hari H UTBK itu kan nggak bisa ujian ya teman-teman ya. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan, oke? Dan nanti juga kalau misalnya bukan COVID, aku cuman pusing aja sih kak, atau cuman batuk pilek, itu tetap bakal mengganggu konsentrasi kalian pas UTBK-nya gitu kan. Misalnya orang-orang lagi fokus ngerjain soal, kamu juga lagi fokus nih misalkan ngerjain soal, tiba-tiba kamu ngerasa batuk atau ada pilek, pusing, itu kan langsung ngeblank biasanya ya, langsung ngeganggu konsentrasi kalian, sedangkan UTBK ini waktunya terus berjalan. Nah itu juga jatuhnya nanti kalian jadi nggak maksimal di UTBK-nya, dan pasti nih bakal nyesel di akhir karena kalian itu nggak menjaga kesehatan ya. Jadi saran aku, udah jangan berlarut-larut belajarnya, maksudnya jangan terlalu diforsir. Kalian harus tetap ada porsi untuk kalian belajar, istirahat, tidur gitu ya. Tidurnya harus cukup,
dan menjaga pola makan, nggak boleh telat makan, apalagi teman-teman yang punya mah ya, itu kan juga meskipun kita lihatnya tuh hal kecil tapi bisa mengganggu juga ya. Dan yang lain-lainnya lah, pokoknya kalian dijaga semua pola makannya, pola tidurnya, pola istirahatnya, pola belajarnya, supaya nanti kalian tubuhnya tetap fit dan bisa melaksanakan UTBK dengan maksimal. Dan yang terakhir teman-teman, setelah kalian itu mempersiapkan fisiknya, pasti yang terakhir ini harus mempersiapkan mentalnya. Siapkan diri kalian sesiap-siapnya. Boleh kalian perbanyak ibadah lagi, perkuat lagi doanya gitu kan, supaya hati kalian tenang, enggak deg-degan banget. Deg-degan kan manusiawi ya, cuma kan jangan sampai overthinking, jangan sampai ada aura-aura negatif tadi di dalam tubuh kalian, di pikiran kalian ya. Jadi perbanyaklah hal-hal yang positif untuk membentuk mental kalian yang positif juga. Jadi nanti pas ketemu UTBK, wow ini udah UTBK nih, yuk kita selesaikan gitu kan. Jadinya lebih semangat lagi, lebih excited lagi dan optimis gitu ya. Apapun hasilnya nanti, bagaimanapun prosesnya nanti ketika ujian, ya udah diterima dengan lapang dada dan semoga aja hasilnya juga maksimal sesuai dengan proses yang udah kalian jalanin dan juga niat kalian di awal. Oke? Nah itu dia teman-teman ya, hal-hal yang bisa kalian persiapin di H-7 UTBK ini. Semoga kalian dilancarkan, dimudahkan segala urusannya di UTBK, dan yang pasti apapun nanti keputusannya, apapun hasilnya, itu merupakan yang terbaik buat kalian semua. Oke? So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.